Cek, 1, 2. Cek, cek. Semuanya sudah siap dimulai? Tos siap dikawitan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi daimi baqa'uh, al-lazimu qada'uh, at-taqibu burhanuh, al-ghalibu sultanuh, alladhi ayyada ad-din ba'dama wallat wulatuh, wastawlat 'udatuh, wa tada'da'at arkanuh, wa tasa'sa'at a'wanuh, wa inqaddat kawakibuh, wa inqaddat kataibuh, وذل نصيره وقل مجيره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه، وصل على سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه، وصل على سيدنا محمد كما أمرت بالصلاة عليه، وصل على سيدنا محمد كما تحب أن تصلى عليه، وصل على سيدنا محمد kama yanbaghi as-salata alaih. Yang kami ta'zimi dan kami muliakan para alimul ulama, para kiai, para ajengan, asatid wa asatidat setempat. Yang kami hormati aparatur pemerintahan setempat beserta tokoh-tokoh masyarakat. Dan yang kami hormati juga, plus kami istimewakan keluarga besar Shahibul Hajat yang alhamdulillah telah melaksanakan perintah Allah di khitannya Ade Dian Febriansa, putra dari Bapak Rusadi dan Ibu Fatona. Terus Bu? Ade Dian Febrian. Kita doakan semoga Ade Dian Febriansa menjadi putra yang soleh, amin. Berbakti kepada kedua orang tua, sukses dunia akhirat, amin. Bibarakati Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم آمين. Alhamdulillah, segala puji tetap hanyalah milik Allah, Tuhan yang satu tiada duanya. Tuhan yang telah mensyariatkan khitan, Tuhan yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji tetap hanyalah milik Allah, Tuhan yang telah menganugerahkan kita semua nikmat sehat, nikmat umur, nikmat waktu, nikmat tempat, yang dengan semua nikmat itu menjadi wasilah kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Alhamdulillah. Salawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada kekasih kita, suri tauladan kita, panutan kita yang telah dikhitan sejak bayi,
ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para ahlul baitnya atau keluarganya, kepada para sahabatnya, sigharut tabi'in, kibarut tabi'in, dan juga kepada para pewarisnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi sallu alaihi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu ala Muhammad. Ibu-ibu siap kita sama-sama bersolawat? Siap. Semuanya siap kompak? Siap serempak? Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Sasarangan. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Kurang kompak. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Ji'na ila darik tan'um bi asrarik ma khaba man zarak wallahi ay wallah. Sasarannya. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Sebelah kanan. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Yang di ujung. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Fida'ukal arwah wa mithluhal asbah ya khairatal fattah min anbiya'illah. Semuanya. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Yang di depan. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Semuanya sekali lagi. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi
Allahumma salli wa sallim wa barik. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik. Amin. Jamaah semuanya apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Yang sebelah sini Daraman. Alhamdulillah. Yang di ujung sana Sarae. Alhamdulillah. Dompetnya saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama, bersyukur bersama, bahagia bersama melihat sahibul hajat yang bahagia. Alhamdulillah. Tepatnya ini di Kampung Gonjreng, Bu. Genjreng. Kampung Genjreng. Kampung Genjreng. Kampung Genjreng, desanya desa apa? Sukawangi. Sukawangi, kecamatan Kabupaten Ilal juga orang Garut. Alhamdulillah ini untuk pertama kalinya Bu Ilal di Kampung Genjreng. Berarti orang-orang di kampung sini suka ngegitar ya Bu? Genjreng. Kemudian desanya Sukawangi. Berarti orang-orang di sini Warawangi. Kemudian kecamatannya Singajaya. Berarti di sini banyak? Alhamdulillah, mungkin yang sebelumnya Bapak dan Ibu selama ini hanya melihat Ilal di televisi, betul? Emangnya suka nonton Ilal? Tiap sahur? Nge-SMS? Ngaduakeun ya Bu? Eta oge anu ngadu. Insya Allah semoga apa yang telah kita perjuangkan, apa yang telah ibu-ibu dukung untuk Ilal, semoga Allah membalasnya dengan yang lebih besar. Amin. Amin. Hadirin jeung hadirat, muslimin jeung muslimat, bapak-bapak jeung ibu-ibu. Dalam Quran surat Luqman ayat 31 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayatihi. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Tidakkah kamu melihat kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, agar diperlihatkannya kepadamu sebagian tanda-tanda kebesarannya? Sungguh pada demikian itu terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi setiap orang yang sangat sabar dan bersyukur. Hidup adalah ujian. Apa Bu? Ujian. Berani hidup, berani diuji. Semakin lama hidup, semakin banyak ujian. Diuji dengan berbagai ujian, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah. Itu semuanya adalah ujian. Belum lagi ujian pandemi. Belum lagi ujian pandemi, ujian ekonomi, ujian online, dan masih banyak ujian yang lainnya. Karawas Bu? Kemanapun kaki berpijak, mau di Garut, mau di Jakarta, mau di London, mau di Genjreng, kita pasti akan menjumpai yang namanya uji. Nah, untuk menghadapi semua ujian ini yang selalu kita hadapi tiap hari, manusia perlu S2. Naon Bu? S2. Sabar, syukur. Sabar, syukur. Sabarin syakur. Orang-orang yang bersabar dan bersyukur. Demikianlah di dalam kitab suci Al-Quran sampai disebutkan sebanyak 4 kali. Sabarin syakur, sabarin syakur, sabarin syakur, sabarin syakur. Disebutkan pada ayat yang berbeda.
dalam Quran surat Luqman ayat 31 satu kali, dalam Quran surat Ibrahim ayat 5 satu kali, dalam Quran surat Asy-Syura ayat 33 satu kali, dalam Quran surat Saba ayat 19 satu kali. Ini membuktikan bahwasannya sabar dan syukur begitu erat dalam kehidupan manusia. Menurut Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau sering kita kenal dengan Buya Hamka rahimahullah, dalam karyanya Tafsir Al-Azhar, beliau berkata bahwa sabar dan syukur merupakan dua sayap langgeng bagi kehidupan orang yang beriman. Karena hidup itu sendiri tidaklah akan sunyi dari pasang turun dan pasang naik. Sekali turun, sekali naik, sekali duka, sekali suka. Tidak ada orang yang tetap suka saja, dan tidak pula orang yang tetap duka saja. Tidak semua ujian adalah yang pahit rasanya. Yang manis rasanya pun itu adalah ujian. Bahkan ujian yang manis, Bu, cenderung melalaikan. Banyak orang yang lupa diuji dengan ujian yang manis. Pemuda-pemudi cabe-cabean, terong-terongan, bobogohan. Nah itu gara-gara kurang bisa menghadapi ujian yang manis. Allah kasih sehat, ada waktu, ada uang, ada motor, malah bobogo. Ujian yang manis dihadapi dengan syukur, ujian yang pahit dihadapi dengan sabar. Namun terkadang dalam pahit pun harus ada syukurnya, dalam manis pun harus ada sabarnya. Contohnya ketika kita sedang sakit. Ibu-ibu kanto sakit? Kanto sakit apa, Bu? Sakit hati, sakit kepala, sakit kaki, sakit huntu, ya Bu. Sakit apa, Bu? Sakit waos. Ya berbagai macam lah, berbagai macam rasa sakit atau penyakit pernah kita alami. Semuanya pasti pernah sakit. Ketika sakit tentu harus sabar dengan segala yang dirasakan. Rasa sakit, lemes, kadang pegel, pusing, mual, makan, walaupun makanannya enak tapi rasanya enak, leres. Nah di samping itu tetap harus bersyukur. Alhamdulillah ada yang merawat. Alhamdulillah. Alhamdulillah jadi cukup istirahat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada biaya untuk berobat. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat parcel buah dari kerabat. Alhamdulillah. Namun sebaliknya, Bu, ketika kita sehat, stamina kuat, badan segar bugar, wajib bersyukur. Namun di samping itu perlu juga sabar. Karena ketika sehat banyak sekali aktivitas yang harus dilakukan, kewajiban yang harus dituntaskan. Ibu-ibu harus gegero, bapak-bapak harus ke kebon, leres tepa. Itu semua perlu sabar dan syukur. Sabar dan syukur akan menjadi ladang pahala bagi orang beriman. Kalau misalnya selama ini bapak dan ibu selalu bercocok tanam, punya kebun, ketika panen ya sesuai dengan apa yang ditanam. Nanamnya kentang, panennya kentang. Nanamnya cengek, panennya cengek. Nah gimana kalau pahala? Bisa gak sih kita panen pahala? Bisa juga, Bu, panen pahala. Salah satunya dengan terus sabar dan syukur. Sabar dan syukur ini menjadi ladang pahala bagi orang beriman. Kemanapun ia berpijak, apapun yang dihadapi urusannya, selalu menjadi pahala bagi orang yang beriman, selalu sabar dan syukur. Sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban lil mu'min, la yaqdi Allahu qada'an illa kana khairan lahu. In asabatu sarra'u syakara fa kana khairan lahu, wa in asabatu dharra'u sabara fa kana khairan lahu. Wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kagumlah saya dengan perkara orang beriman." Rasul sampai kagum, Bu, sama orang yang beriman selalu sabar dan syukur. Kagumlah saya dengan perkara orang beriman. Tidaklah Allah menentukan suatu ketentuan bagi orang beriman kecuali menjadi kebaikan juga baginya.
Jika ia mendapat suatu kesenangan kemudian bersyukur, maka itu menjadi kebaikan baginya. Jika ia ditimpa oleh suatu kesukaran, ia pun bersabar, maka itu pun menjadi kebaikan baginya. Dan yang demikian itu tidak ada kecuali pada orang-orang yang beriman. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar. Sabar secara bahasa berasal dari fi'il atau kata kerja bahasa Arab, yaitu sobaro. Naon bu? Sobaro. Sobaro yang artinya mana'a dan habasa, menahan dan mengekang. Adapun secara istilah, sabar itu bertahan dalam menjalani perintah Allah dan menahan diri dalam menjauhi larangan Allah. Maka sabar memiliki hubungan yang erat dengan iman dan takwa. Dan sabar dapat dibagi menjadi 3. Berapa bu? 3. Sabar aha? 3. 1. Sabar menjalani taat. 2. Sabar menjauhi maksiat. Dan 3. Sabar atas segala ketentuan. Hadirin, babar. 1. Sabar menjalani taat. Sabar naon bu? Menjalani taat. Dalam Quran surat Al-Qasas ayat 80 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la yulaqqaha illa as-sabirun. Dan tidak akan didapatkan pahala yang besar itu kecuali oleh orang-orang yang bersabar. Setiap hari bu, kita sebagai umat Islam, muslimin muslimat, mukminin mukminat, wajib melaksanakan ibadah. Leres tuh bu? Leres. Baik itu ibadah hablum minallah ataupun ibadah hablum minan nas. Baik sebelum beribadah, ketika beribadah, bahkan setelah beribadah, hendaklah dibarengi dengan sabar. Bu, ibu-ibu di kampung Genjreng ini suka nonton sinetron gak sih bu? Suka ya. Kalau siang mungkin apa yang India itu ya bu? Ya India. Atau kalau malam ganti yang aku merindu. Res? Nah misalnya ibu-ibu sedang asik-asiknya nonton sinetron di siang hari, nonton India ya. Lagi seru-serunya, adegan lagi tegak, tiba-tiba terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka perlu sabar untuk menstop sinetron dan menuju sholat itu perlu sabar dalam taat. Kalau ketika masuk waktu untuk sholat, waktu untuk menjalani taat, kemudian ibu-ibu tidak sabar, pasti ibu-ibu lebih memilih nagen nonton sinetron. Terus ya bu? Terus. Alhamdulillah jujur. Nagen ya bu, karena sieun kating balik. Atau sholatnya dilaksanakan, cuman gurung gusuh, dipercepat karena sieun kating balik. Yang tadinya sinyal sholatnya 3G, sekarang jadi 4G. Astagfirullahaladzim. Begitupun adik-adik, mungkin Cep Dian juga, kalau misalnya tidak sabar, itu adik-adik bu biasanya kalau misalnya belum siap atau belum sabar, biasanya suka gak mau diritan, harus nunggu ya bu, harus dibujuk, diolo ya bu, diolo. Begitulah kalau tidak sabar biasanya berat, tapi kalau sudah siap diiringi dengan kesabaran, insya Allah ketaatan yang dijalani akan terasa ringan, insya Allah. Teladan dalam sabar menjalani taat, yaitu sabarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sabarnya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, masya Allah, mendapat banyak perintah dari Allah yang betul-betul menguji kesabaran. Misalnya, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima perintah untuk dikhitan. Nabi Ibrahim alaihissalam dikhitan di usia 80 tahun.
Itu dalam riwayat Sahih Bukhari. Namun kalau dalam riwayat Sahih Ibnu Hibban di usia 120 tahun. Kira-kira bapak-bapak sekarang misalnya mau nggak kalau udah usia 50 tahun misalnya disuruh hitan? Pasti enggak, karena ini Nabi Ibrahim alaihissalam saking ikhlasnya, sabarnya menerima perintah Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam dia khitan dalam suatu riwayat menggunakan qadum. Apa bu? Qadum. Qadum. Coba bu sebutin. Qadum. Qadum. Tahu ibu qadum? Qadum itu kampak. Tapi kita jangan langsung menyimpulkan ya bu, karena kalau kita lihat di museum-museum sejarah, kemudian yang dipakai sekarang di negara-negara Arab juga sebagian Eropa, qadum atau kampaknya itu berbeda bu. Kalau di Indonesia kan kampaknya itu mata kampaknya berdiri seperti ini, leres tuh bu? Ya gini ya kampaknya. Ayanunya nak kampak. Tapi leres yang seperti ini kan ya. Ya. Nah kalau qadum yang ada di negara-negara Arab, juga yang ada di museum-museum yang dulu digunakan, itu mata kampaknya ngagoler seperti cangkul bu. Tapi yang digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, wallahu a'lam. Dari segi bahasa saja sudah berbeda. Dalam hadisnya menggunakan kata qadum. Nah kalau kampak yang biasa kita gunakan bu, yang biasa digunakannya cagan suluh, itu disebutnya dalam bahasa Arab faksun. Naon bu? Faksun. Tapi kalau kampak yang digunakan untuk menghitan Nabi Ibrahim alaihissalam disebutnya qadum. Naon bu? Qadum. Kalau adik-adik zaman sekarang kan termasuk mungkin ada Dian Febriansa, dia khitannya menggunakan laser. Laras tuh bu? Ya. Ibu-ibu tahu nggak kenapa laser disebut laser? Enggak ya? Ya. Karena laser itu nggak laser bu, jadi disebut laser. Kalau sekarang mudah ya bu. Kalau dulu Nabi Ibrahim alaihissalam ujiannya berat menggunakan qadum. Ibu-ibu ketika disebutkan kampak, pada kaget, padahal bu beliau Nabi Ibrahim alaihissalam seorang nabi yang tentu segala sesuatunya Allah bimbing. Dan kita hati-hati bu, haram membayangkan bagaimana prosesnya. Termasuk adab-adaban kita, akhlak kita terhadap para nabi. Siap bu? Lajengkeun. Nah selain perintah dikhitan, Nabi Ibrahim alaihissalam juga mendapat perintah yang lebih berat lagi, yaitu harus menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Kalau sekarang ia tanya nih bu, ibu bapak tega gak kalau misalnya sekarang harus menyembelih putra sendiri? Gak tega ya bu. Jangankan menyembelih putra sendiri, menyembelih piaraan bu, hewan piaraan yang kita sudah piara dari kecil itu gak tega bu. Hilal kan punya kambing etawa, kambing yang jabrik gitu bu ya bu, yang suka diperas susunya, kambing etawa. Nah ada dua bu sejodoh di piara dari kecil, yang satu namanya Zoro, yang satu namanya Agnes. Dari kecil bu Hilal piara. Nah ketika sudah besar kan kalau harus kita sembelih itu gak tega ya bu. Kalau sunahnya apa sih? Teluas ya bu. Teluas ya bu. Nah ini Nabi Ibrahim alaihissalam harus menyembelih putra sendiri. Namun dengan penuh keikhlasan, ridho, sabar, Nabi Ibrahim alaihissalam siap menjalankan perintah Allah. Begitupun Nabi Ismail alaihissalam yang pada akhirnya diganti oleh Allah bidhibhin azim, dengan sembelihan yang sangat besar. Itulah kalau sabar, Allah bukakan jalan keluar, masya Allah. Jalannya bu. Lajengkeun bu.
Bu. Pak. Beda ya suaranya pas Bu. Pak. Oh. Pak, kalau di sini rata-rata mata pencahariannya apa? Petani. Kalau tadi Ila sih lewat banyak kebun teh gitu, Bu. Iya. Iya. Apalagi selain teh apa? Apel. Apel. Terus apalagi kurma, ada yang nanam kurma, Bu? Gak ada. Sawah, pare, pokoknya macam-macam ya, Bu. Nah, misalnya bapak-bapak sedang sibuk-sibuknya bekerja mencari nafkah. Sedang panas-panasan, keringetan, kemudian kotor-kotor juga kakinya. Namun ketika masuk waktu sholat, tetap wajib sholat 5 waktu. Ketika di rumah tetap wajib mendidik putra dan putri, wajib membaca Al-Quran. Nah, disitulah kita dituntut untuk sabar, diajarkan untuk sabar menjalani taat. Ibu-ibu pun tidak kalah sibuknya, leres tuh Bu? Leres. Nonton sinetron? Entenya Bu, ibu-ibu kan biasanya kalau bapak-bapak ke kebun, ibu-ibu mempersiapkan apa? Ompreng? Ngompreng ya Bu, ngompreng gitu, ngabakalan suami, ada yang beres-beres rumah, ada yang merawat putra-putri, ada yang jadi ibu RT, rumah tangga, PNS, pegawai negeri sawah. Hendaklah dibarengi dengan sabar. Nyapu lantai, ngepel lagi, nyuci baju, nyetrika lagi, masak, ngurus anak, pepet. Habis masak, nyuci wajan, habis makan, nyuci piring, nyuci gak habis. Ibu seri nikmat. Kumaha Bu karaos? Raos. Alhamdulillah. Ya bersyukur ya Bu, ibu-ibu gegero kukumbah wadah berarti masih kene gaduh wadah. Ibu-ibu nyisih anggoan berarti masih kene gaduh anggoan. Alhamdulillah. Dan kita tidak tahu Bu, amalan mana yang bisa membuat kita masuk surga. Jangan-jangan nanti ibu bisa masuk surga gara-gara suka nyuciin pakaian suami. Jangan-jangan emak-emak ece-ece nanti masuk surga gara-gara suka masak buat keluarga, masaknya dienakin sengaja buat suami. Kita tidak tahu amalan mana yang bisa membuat kita masuk surga. Maka sebanyak dan seberat apapun pekerjaannya, kalau kita betul-betul ikhlas, diiringi dengan sabar, insya Allah akan terasa ringan. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar membantu segala pekerjaan. Segala pekerjaan yang dilakukan dengan sabar, dikereyeuh, anteng, kita kerjakan saja. Nanti pun pekerjaannya beres tanpa terasa. Dengan terbiasa bersabar, maka sabar itu akan mendarah daging, menjadi karakter tetap dalam hidup kita. Maka kita belajar sabar sedikit demi sedikit. Kemudian sekarang sabar yang kedua, yaitu sabar menjauhi maksiat. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 185, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Dunia adalah lahan yang di dalamnya menawarkan segala keindahan di depan mata. Apa-apa yang ada di dunia rasanya itu pikabitaeun ya, menggiurkan. Rasa nikmatnya, rasa enaknya, rasa manisnya, rasa nyamannya, segala kenikmatan dunia hanyalah sementara. Dengan kerlap-kerlipnya dunia menawarkan 4 tak: harta, tahta, wanita, kuota. 5F, fashion, food, fun, film, pacaran. Sangat menggiurkan syahwat untuk melakukan pelanggaran. Astagfirullahaladzim. Kalau kita tidak sabar menjauhi maksiat, kagoda terlena dengan semua kenikmatan dunia yang sementara,
maka lama-kelamaan itu akan menggerogoti hidup kita, Bu, menghancurkan tanpa terasa. Sebagaimana TNT atau bom waktu. Kalau misalnya bom biasa, Bu, bom nanas, granat atau yang lainnya, ketika ada bom yang menghampiri kita, ayah bom menyamperkan, kita pasti langsung menghindar menjauh karena takut ngabelet, sian meledak. Tapi kalau TNT bom waktu, kita tidak tahu ada bom, beraktivitas seperti biasa, jongjon, anteng. Padahal bom meledak, akhirnya kita celaka, na'udzubillahi min dzalik. Ditambah lagi syaitonir rajim terus menggoda manusia, berusaha menyesatkan manusia. Coba, Bu, pekerjaan setan apa, Bu? Menggoda manusia. Pekerjaan setan itu menggoda manusia. Setan, Bu, kalau lagi kerja, kalau lagi menggoda manusia, jam 7 pagi-pagi datang menggoda adik-adik gagal, jam 7 lebih 5 menit itu sedang norojo lagi, Bu. Jurus A dipakai menggoda teteh-teteh gagal, jurus B dikeluarin. Jurus B gagal, jurus C dikeluarin. Jurus C gagal, jurus D dikeluarin. Selalu ada cara untuk menyesatkan manusia. Salah satu jurus ampuh yang digunakan setan untuk menggoda manusia yaitu dengan sifat ghurur. Ghurur? Iya, apa itu ghurur? Ghurur di dalam kitab Nasaihud Diniyah wal Wasayil Imaniyah, ghurur artinya menyamarkan atas dirinya dan menunjukkan kepadanya hal-hal yang berlawanan dengan kenyataannya. Atau kalau secara singkatnya, ghurur itu adalah tipu daya. Oh, macam itulah. Contohnya, ini contoh ghurur. Ghurur naon tadi, Bu? Tipu daya. Ini contoh ghurur ya. Misalnya bapak-bapak sama AA kebagian jadwal ngeronda, jaga malam, pakai senter kan Pak ya, sorot sana, sorot sini. Ketika nyorot ke kebun, Bu, ternyata ada anak muda yang lagi mojok bobogohan. Nah, ketika melihat yang bobogohan, bapak-bapak dan AA muncul di hatinya, mengingkari, tidak setuju dengan perbuatan tersebut. Dinasehati kedua anak muda tersebut. Namun hati-hati, bisa saja bapak-bapak dan AA malah tergiur kadon kabita, Bu. Kabita hoyong bobogohan. Nah, itu ghurur, tipu daya setan. Apalagi yang sedang pacarannya, yang sedang bobogohannya, jelas dibuat sangat ghurur, sangat ditipu daya oleh setan. Kesana kesini terasa dia milikku, aku miliknya. Di jalan kebun teh, Bu, yang mudun itu sepi, angin ngegelebuk, motor-motoran, dua-duaan terasa seperti Titanic. Astagfirullahaladzim. Tak boleh diikuti. Macam tu tak boleh diikuti. Itulah tadi ghurur. Ghurur naon tadi, Bu? Tipu daya. Tipu daya setan juga tipu daya dunia, itu disebutnya ghurur. Hati-hati karena ghurur ini kadang membuat kita tidak sadar, Bu, dibolak-balik. Yang baik terlihat buruk, yang buruk terlihat baik. Sehingga kita tertipu, terjerumus ke dalam maksiat. Memang, Bu, untuk bisa menjauhi maksiat itu butuh kesabaran tingkat tinggi. Kesabaran tingkat apa? Tingkat tinggi. Namun tentu semuanya ada prosesnya, ada tahapannya, ada tangganya. Ini saja, Bu, panggung yang tinggi ini. Tadi Ilal ada di atas panggung, apa naik tangga dulu atau tiba-tiba gajleng di luhur panggung? Naik tangga dulu. Begitupun kesabaran yang tinggi, Bu. Ada tangganya, ada tahapannya. Dengan rajin membaca Al-Quran, hobi bersolawat, suka menghadiri majelis ilmu,
Itu tahapan-tahapannya sedikit-sedikit, insya Allah bisa menjauhi maksiat. Jika muncul dorongan syahwat untuk bermaksiat, segera bentengi diri dengan benteng yang kokoh. Bentengnya tidak terlihat, bentengnya ada di hati, namanya sabar. Nama bentengnya apa? Sabar. Ingin maksiat, segera bentengi diri dengan benteng yang kokoh, benteng sabar. Jaga bentengnya jangan sampai retak, jaga bentengnya jangan sampai roboh, jaga bentengnya supaya tidak dilalui oleh keinginan bermaksiat. Kalau kita ingin maksiat dan membentengi diri dengan sabar, maksiat tidak akan dilakukan. Hidup di zaman now, TTTT, AAAA, pemuda-pemudi harus memperbanyak istighfar. Memperbanyak apa? Istighfar. Istighfar. Itu salah satu benteng kita, Bu. Supaya tidak tergerus dan tergulung oleh ombak pergaulan yang mengerikan. Pokoknya nih buat ujang-ujang ya, AA, TTTT, neng-neng, adik-adik, buat semuanya lah, buat teman-teman adedian juga. Jangan sampai terbawakan oleh yang tidak benar ya, karena banyak sekali yang tidak benar tapi terlihat seru gitu. Terlihat seru, terlihat benar padahal tidak benar. Kalau kata kolot zaman baheula itu tong kabawakeun kudu sak kabak-kabak. Leres? Tong kabawakeun kudu sak kabak-kabak. Jangan terbawakan oleh yang tidak benar. Aturan dilanggar, malas belajar, masuk kelas malah nyasar, uang boros keluar, kerjaan tak kelar-kelar, ibadah dientar-entar, dinasehati malah inkar, hidupnya liar, suka bikin onar, bikin kumpulan baik bubar, buat hati kesabet jebar-jebar. Makanya wajar kalau ada orang yang ngatain kasar, ngejar, lempar, nyakar. Tak boleh diikuti, entong dituruti. Deui bias, Bu. Seger, Bu? Alhamdulillah. Lajengkeun? Lajengkeun. Nah ini ada adik-adik ya. Coba adik-adik. Adik-adik. Nah ini nu ngajawab mah. Adik-adik. Adik-adik. Coba adik-adik pengen jadi orang sukses? Pengen ya, Kak Ilal juga sama, pengen jadi orang sukses. Nah untuk menjadi orang sukses itu ada kuncinya deh. Ada kuncinya, Bu. Pengen tahu? Sekarang atau nanti? Sekarang. Kuncinya sabar. Apa, Bu? Sabar. Balik lagi ke sabar. Apapun cita-citanya, Bu, harus sabar. Baik adik-adik sebagai anak harus sabar dididik, orang tua juga harus sabar mendidik. Kedua-duanya harus sabar, harus saling melengkapi. Apapun cita-citanya. Tentu juga kita semua ingin masuk surga. Itu cita-cita utama kita, leres, Bu? Leres. Begitupun cita-cita utama kita masuk surga, itu perlu sabar, Bu. Sabar menjalani taat, sabar menjalani perintahnya dan menjauhi larangan. Perlahan demi perlahan kita mulai sabar meninggalkan maksiat yang biasa dilakukan. Memang terasa berat, Bu, untuk meninggalkan maksiat itu tidak mudah, apalagi yang kecanduan. Na'udzubillahi min dzalik. Namun kalau tidak kita mulai, kita akan terus terlena dengan dalam kemaksiatan. Maka harus kita mulai untuk meninggalkan maksiat. Artis aja, Bu, public figure sekarang banyak sekali yang hijrah. Mungkin ibu-ibu pernah lihat di televisi ya, da tara gosipo ya tumurannya pun tonton deh.
Ibu-ibu kan pernah lihat mungkin artis, wali figur yang hijrah. Banyak sekali sekarang. Pemuda-pemudi juga banyak yang membuat komunitas-komunitas hijrah. Alhamdulillah, mereka mulai sabar, menjalani taat, menjauhi maksiat. Alhamdulillah. Jika merasa berat untuk meninggalkan maksiat, ingat saja pada cita-cita kita semua. Cita-cita yang didambakan oleh adik-adik sampai nenek-nenek, yaitu ingin masuk surga. Surga tidak disediakan begitu saja untuk semua orang. Surga hanya disediakan untuk orang yang beriman, orang yang sabar menjalani taat dan sabar menjauhi maksiat. Lepaskanlah maksiatmu, bersabarlah, biar kamu menang. Bila berat melupakan itu, ya. Pelan-pelan saja, pelan-pelan saja, yeah. Entos ibu tong dikeprokan we dasanis Japati. Jadi meninggalkan maksiat gak apa-apa, pelan-pelan saja. Lalaunan wa, alon-alon ba, sing penting selah, he. Aratus ningalikeun Bu? Rajengkeun? Masih semangat? Masih. Henteu cangkeup? Hari itu kikituan. Cangkel ya Bu, jujur aja Bu, cangkel. Tapi semoga cangkelnya menjadi cangkel yang ibadah, amin. Tadi kita baru membahas sabar yang keberapa Bu? Sabar yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, sabar yang ketiga, sabar atas segala ketentuan. Sabar naon Bu? Atas segala ketentuan. Sabar atas segala ketentuan. Ibu-ibu yang sudah hidup lebih lama dari Ilal kan sudah pada kolot ya Bu. Pengalaman hidupnya pasti sudah lebih jauh ya. Masalah-masalahnya sudah lebih banyak yang dihadapi. Pasti sering sekali kita dihadapkan dengan sesuatu yang kita harapkan tapi tidak kita capai. Sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Misalnya jangan jauh-jauh ibu yang sudah lama hidup, adik-adik saja. Misalnya adik-adik atau teteh-teteh ya, teteh-teteh daftar ke universitas. Sudah disiapkan dari jauh-jauh hari. Sudah mempersiapkan diri, cek informasi rajin dan lain sebagainya. Daftar tapi ternyata ketika kelulusan tidak terima, tidak keterima, tidak sesuai dengan ketentuan. Atau mungkin ibu-ibu, bapak-bapak di sini yang petani sering sekali kan panen tidak sesuai harapan. Leres tuh Bu? Leres. Itu masalah-masalah hidup, ketentuan yang harus kita hadapi dengan sabar. Termasuk sabar atas segala ketentuan, yaitu sabar ketika mendapat musibah. Mendapat apa Bu? Musibah. Karena musibah termasuk ketentuan Allah yang pasti akan dialami oleh seluruh manusia. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Dan kami benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Hidup, Bu, seperti yang tadi sudah disebutkan, pasti mendapatkan ujian. Yang disebutkan di dalam ayat Al-Baqarah, ayat 155, surat Al-Baqarah ayat 155, rasa takut, lapar, kekurangan harta, kehilangan jiwa, buah-buahan dan lain sebagainya, itu ujian yang sudah kita rasakan. Apalagi ketika zaman corona, leres tuh Bu, semuanya kena imbasnya. Yang gagal panen, yang di PHK, yang kehilangan jiwa dan lain sebagainya, semuanya kita sudah merasakannya. Bukan saja orang kaya, Bu, yang mendapat ujian itu. Ibu-ibu salah besar kalau menyangka orang kaya hidup bahagia, hidup senang. Tidak seperti itu, Bu. Ibu-ibu kan osok nonton Aldin, Bu. Osoknya rajin ya, Bu. Rajin pisan tara kalangku. Itu, Bu, coba lihat. Andin, Aldebaran itu orang kaya semua kan, betul? Betul. Orang kaya leres? Leres. Hidupnya bahagia atau banyak masalah, Bu? Banyak masalah. Begitulah ya, Bu, orang kaya pasti ada ujiannya. Orang miskin juga pasti ada ujiannya. Karena ujian untuk manusia, bukan untuk orang kaya. Entah sekali, 2 kali, 3 kali, yang penting kita punya modal sabar untuk menghadapi ujiannya. Leres, Bu? Leres. Ulang? Bisa. Nah. Bajangkeun? Apapun itu masalahnya ya, Bu, termasuk mungkin yang banyak dirasakan oleh masyarakat Indonesia sekarang adalah masalah ekonomi. Leres? Masalah keuangan, masalah dompet, masalah masalah beas, masalah jajan, masalah yang berhubungan dengan ekonomi. Ya kalau kata kolot zaman baheula, Bu, kolot zaman Breto yang sekarang sudah menjadi kolot-kolot zaman ayeuna, wayahna we hirup mah kudu meurih. Apa, Bu? Meurih. Wayahna we hirup mah kudu meurih saaya-aya. Artinya apa? Hidup seadanya, menghadapi segalanya. Apa adanya menghadapi segalanya. Meskipun makan dengan sate, sayur tempe, gulai, gumpalan kacang kedelai, dan gepuk, kerupuk. Alhamdulillah. Wayahna tahu deui wayahna tempe deui wayahna kangkung deui wayahna dengan sangu sapopoe ukur kerupuk jeung toge. Aduh, wayahna uyah deui wayahna tarasi deui wayahna genyer deui wayahna dengan sangu sapopoe ukur kerupuk jeung toge. Untung geus bisa menggigit janten wayah. Alhamdulillah. Sabar atas segala ketentuan, Bu. Sabar menghadapi ujian bukan berarti hanya diam. Sabar itu bukan berarti hanya diam. Misalnya aja ibu-ibu belanja ke pasar. Kalau di sini ke pasar mana, Bu, belanja? Kemana? Ada yang ke pasar Taraju, ya, pasar Singajaya, ke Amerika. Terlalu jauh ya, Bu. Nah, misalnya ibu-ibu lagi belanja nih, belanjanya banyak, Bu. Kanan kiri kresek gede-gede ngebengkot. Ibu-ibu paham ngebengkot kan, Bu? Ngebengkot rib-rib gitu ya, Bu. Oh, rebo. Iya. Ya, rebo. Nah, misalnya ibu-ibu nih banyak nih belanjanya, kanan kiri kresek gede-gede ya, 3. Nyeberang jalan. Baru selangkah, 2 langkah di aspal. Tiba-tiba ada anak muda pakai motor kenceng. Nah, sebetulnya ibu-ibu ada kesempatan untuk menghindar supaya tidak tertabrak.
entah itu mundur atau maju. Tapi kata ibu-ibu ketika itu, saya mah sabar. Yang seperti itu tidak benar. Nanti kalau qadarullah, kalau ternyata kita tertabrak ada luka, baru ketika itu kita sabar. Tapi itu juga bukan hanya diam. Ibu sembari ngegoler di sisi jalan, saya mah sabar. Yang seperti itu tidak benar. Sabar itu yang diam hatinya. Yang diam apa bu? Hatinya. Hatinya ikhlas, ridho. Tapi anggota badannya bergerak, ikhtiar mencari jalan keluar. Itulah sabar, bukan hanya diam. Bukan hanya diam statis tapi bergerak dinamis. Menghadapi ketentuan bu, termasuk masalah sehari-hari, kalau tidak dibarengi dengan sabar pasti puyeng. Leres tuh bu? Leres. Jangan jauh-jauh aja bu, masalah yang sepele. Dicocorengit. Ibu-ibu kantos dicocorengit? Kantos atau langganan? Langganan ya dicocorengit. Itu kan masalah sepele ya bu. Tapi gara-gara tidak sabar, terkadang kita malah amek-amekan tepugu karengit. Terus tebu ngajak gelut karengit padahal mahese. Padahal bu, kalau gak mau dicecerengit itu ada solusinya. Tinggal nyalain obat nyamuk. Tinggal oles pakai lotion ya. Gampang, ada solusinya. Tapi gara-gara tidak sabar, justru kita malah terjauh dari solusinya. Malah tidak tenang dalam menghadapi masalah. Sabar itu ibarat payung. Ibarat apa? Payung. Di sini sekarang suka hujan nggak bu? Suka ya. Kalau di Garut kota, di Bandung juga suka hujan bu. Tadi juga mendung gitu. Di sini sama. Ya. Nah misalnya lagi mendung ya nih. Ibu-ibu bawa payung. Turun hujan, ibu-ibu buka payung. Ketika ibu membuka payung, apakah hujan langsung berhenti? Tidak. Tetap hujan kan ya bu? Tapi orang yang menggunakan payung, ibu-ibu, bapak-bapak yang menggunakan payung, berjalan dengan tenang. Santai bu. Beda dengan yang tidak menggunakan payung, adik-adik, lari-lari, nyari tempat berteduh. Seperti itulah sabar. Memang sabar tidak menyelesaikan masalah, tapi sabar membuat kita lebih tenang, lebih santai, dan lebih mudah menemukan jalan keluar. Dan dengan sabar, kita pun akan semakin kuat. Di dalam kitab Uddatus Sabirin wa Dakhiratus Syakirin disebutkan, fa innallaha subhanahu wa ta'ala ja'ala sabra jawadan la yakbu wa sariman la yandu wa jundan ghaliban la yuhzamu wa hisnan hasinan la yuhdamu wa la yuthlamu. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan sifat sabar sebagai kuda handal yang tidak akan terjungkal, sebagai pedang tajam yang tidak akan tumpul, sebagai pasukan yang tidak akan kalah, sebagai benteng kokoh, tidak akan retak dan roboh. Itulah sabar, membuat kita semakin kuat. Masya Allah. Yes, itu bu. Sabarnya bu. Hai. Aratos bu. Tadi kita baru bahas tentang S yang pertama ya. Bu, S yang pertama apa? Sabar. Supaya lebih lengkap kita lanjut ke S yang kedua. S yang kedua syukur. Syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, syukur. Syukur secara bahasa sama, berasal dari fi'il atau kata kerja bahasa Arab yaitu syakaro. Apa deh? Syakaro. Syakaro. Kalau tadi sabar, kata kerja asalnya apa? Sobaro. Kalau syukur, syakaro. Syakaro ini bu bisa artinya membukakan, tapi bukan membukakan benda ya. Membukakan lebih sesuatu yang maknawi. Misalnya orang Arab kalau lagi kumpul bilang syakarohul hadith bitabassum. Dia membuka percakapan dengan senyuman.
Jadi syakaro itu bisa artinya membuka, bisa juga artinya menampakkan, dan bisa juga arti syakaro adalah berterima kasih. Hakikat dari bersyukur, Bu, inti dari bersyukur adalah menggunakan nikmat Allah pada jalan yang diridhoi oleh Allah. Apa, Bu? Menggunakan nikmat Allah pada jalan yang diridhoi oleh Allah. Bu, jang, ibu-ibu, bapak-bapak di sini suka bersyukur gak, Bu? Suka. Bagaimana caranya, Bu? Baca hamdalah, Masya Allah. Membaca hamdalah. Itu betul, Bu, salah satu cara bersyukur dengan membaca hamdalah. Namun baru salah satu, Bu. Nah, supaya lebih lengkap, supaya kita lebih bisa bersyukur sehingga nikmatnya lebih bertambah, maka kita lengkapi menurut Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah, bahwa syukur bisa kita ungkapkan dengan 3 cara. Berapa? Sabaraha? Tilu. Kalau berapa 3? Kalau sabaraha? Tilu. 1. Memperbanyak puji syukur kepada Allah dengan lisan, alhamdulillah. 2. Menempatkan nikmat Allah pada tempatnya. Dan 3. Mengagungkan nikmat Allah. 1. Memperbanyak puji syukur kepada Allah dengan lisan. Memperbanyak alhamdulillah. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yarda 'anil 'abdi ya'kulu al-aklata fayahmaduhu 'alayha wa yashrabu syarbata fayahmaduhu 'alayha. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah ridha terhadap seorang hamba yang apabila memakan sesuap makanan dan meminum seteguk minuman, lalu ia memujinya atas karunia itu. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, Bu, amalan yang sepele, alhamdulillah setelah makan dan setelah minum itu bisa mendatangkan ridho Allah. Bu, coba kalau kita mau melakukan sesuatu aktivitas, biasanya dimulai dengan apa? Bismillah. Setelahnya dengan alhamdulillah. Setelahnya kita mengucapkan alhamdulillah, artinya kita berterima kasih kepada Allah sudah memberikan segala nikmatnya, sudah mengizinkan aktivitasnya. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, segala puji tetap hanya milik Allah. Menghirup udara alam, alhamdulillah. Membersihkan alang-alang, alhamdulillah. Main ke alun-alun, alhamdulillah. Diberi Al-Quran, alhamdulillah. Sembuh dari alergi, alhamdulillah. Panen alpukat, alhamdulillah. Membeli alas tidur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan disunnahkan, Bu, apabila kita mendapatkan nikmat yang besar, untuk melakukan sujud syukur. Sujud naon, Bu? Sujud syukur. Ibu-ibu kantos sujud syukur. Kantos. Sapali kantos. Coba ibu-ibu yang kantos nih ya. Sudah tahu doa sujud syukur? Ngabu tarungkul, Bu. Doa sujud syukur. Coba kita sama-sama bacakan, Bu, doa sujud syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ktubli biha indaka ajran waj'alha li indaka dhakhran wada'anni biha wazran wa aqbilha minni kama qabaltaha min 'abdika Daud alaihi salam. Itu doa sujud syukur. Kalau ibu-ibu belum hafal doanya, boleh, Bu, menggunakan doa sujud pada sholat seperti biasanya. Subhana rabbiyal a'la Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Kalau ibu-ibu belum hafal doa Subhana rabbiyal a'la, keterlaluan. Taraso
Sujud syukur ini dilakukan ketika kita mendapatkan nikmat yang tidak dinikmati setiap hari, nikmat yang datang secara tidak diduga, apalagi nikmat yang berhubungan dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Karena Rasulullah SAW pun sujud syukur ketika berhubungan dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Misalnya ada kabar sahabat atau orang Quraisy masuk Islam, Rasul sujud syukur. Begitupun ibu-ibu, bapak-bapak, misalnya kita punya keluarga di Jepang, di Osaka, di Tokyo, agamanya Shinto, menyembah matahari Amaterasu. Ketika terdengar kabar mereka masuk Islam, maka kita sujud syukur atau bingah. Atau misalnya ada adik-adik dari kampung Genjreng yang nanti jadi hafid Quran, ikut lomba tahfidz internasional di Qatar, amin. Amin. Ketika ikut lomba tahfidz internasional menjadi juara 1, Bu, maka ibu-ibu sujud syukur. Dilakukan ketika mendapatkan nikmat besar yang tidak terduga-duga atau ketika selamat dari musibah. Karena selamat dari musibah itu merupakan nikmat besar. Lajengkeun, teraskeun, deui, kiat kene. Itu baru cara syukur yang keberapa tadi, Bu? Kedua? Yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua, menempatkan nikmat Allah pada tempatnya. Menempatkan nikmat Allah pada tempatnya. Nikmat Allah dianggo kanggo ridho Allah. Bu, ini coba yang dipakai Hilal di kaki, ibu-ibu tahu nggak ini apa? Maaf, Hilal agak angkat ya, Bu. Ini kelihatan nggak, Bu? Apa ini, Bu? Bukan. Selop. Bukan. Ini tutong, Bu, sepatu potong. Nah, ini, Bu, tutong tempatnya di mana? Kaki. Di kaki. Apakah pantas kalau Hilal simpan di gigi? Tidak. Ini yang Hilal pakai di kepala apa, Bu? Kopea, peci boleh, songkok nasional boleh, atau bahasa lainnya wadah hulu. Wadah apa, Bu? Wadah mastaka. Wadah mastaka. Ini tempatnya di mana? Di kepala. Di kepala. Apakah pantas jika Hilal jadikan sepatu? Tidak, karena bukan tempatnya. Nah, segala sesuatu yang ada di dunia ini sudah ada tempatnya masing-masing. Jika tidak ditempatkan pada tempatnya, maka akan berakhir dengan 1, ketidakpantasan, 2, kerusakan tempat atau yang menempati, dan 3, bahaya. Contohnya mata, soca atau penuh. Bu? Ya. Nah, kalau mata ini, Bu, tidak digunakan pada tempatnya, bukan berarti maksudnya tidak digunakan pada tempatnya malah disimpan di sini ya, Bu. Tapi tidak digunakan pada tempatnya, tidak digunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Maka mata lama-kelamaan akan mengalami penyakit, na'udzubillah, atau nanggung akibatnya nanti di akhirat, na'udzubillahimin. Adik-adik, coba adik-adik, ada yang tahu enggak hikmah di balik Allah menciptakan mata? Ada yang tahu? Atau teteh-tetehnya, kakak-kakaknya boleh. Ada yang tahu hikmah di balik Allah menciptakan mata? Kalau ada yang tahu nanti Kaila kasih hadiah. Ya, ayo. Jawabannya adalah kalau bisa melihat itu fungsi mata. Ini hikmah di balik Allah menciptakan mata. Hikmah di balik Allah menciptakan mata, manusia jadi bisa beribadah. Apa, Bu? Manusia jadi bisa beribadah. Allah menyuruh kita untuk ibadah. Laras, Bu? Ketika Allah menyuruh kita untuk ibadah, Allah tidak mungkin hanya memberikan sebuah perintah. Allah tidak seperti itu. Allah pasti memberi sarana, prasarana, diantaranya mata.
Karena ibadah ada yang dilaksanakan dengan penglihatan, seperti tawaf, membaca Al-Quran. Makanya Allah ciptakan mata supaya manusia bisa beribadah. Ada apa bu? Ada ninja? Lajengkeun? Teraskeun? Tapi apa bu? Tapi apa bu? Kalau mata ini digunakan untuk main game terus, atau matanya digunakan tidur terus, kurang beraktivitas, habenakeun page aca hese urang sare bae. Maka mata yang seperti itu akan mengalami penyakit. Na'udzubillahi min dzalik. Menempatkan nikmat Allah pada tempatnya itu bukan perkara yang mudah, Bu. Perlu disiplin. Perlu apa, Bu? Disiplin. Misalnya nih adik-adik. Adik-adik ada? Adik-adik. Adik-adik ini kan Bu sedang masa-masanya aktif. Leres tuh, Bu? Leres. Pakai F ya, Bu, aktif. Bukan pakai P. Aktif. Nah, ini adik-adik sedang masa-masanya aktif. Tapi kadang-kadang adik-adik tidak disiplin. Allah kasih sehat, Allah kasih kuat, tapi kadang-kadang lagi duduk samping temennya, keteyep, tawea. Keteyep, jebrot. Leres deh. Yes. Itulah pentingnya disiplin dalam menempatkan nikmat Allah pada tempatnya. Yes, itulah Bu. Hai. Lajengkan Bu. Masih kiat? Masih bolotot? Na'udzubillah. Tadi kita baru syukur yang keberapa Bu? Yang keberapa? Kedua. Sekarang yang ketiga. Nah yang ketiga ialah sudah sebutkan Bu tadi di awal, yang pertama secara garis besar pertama, kedua, ketiga. Yang ketiga masih ingat gak? Ayo, ialah sebutkan kata awalnya, mengagungkan. Lanjutkan Bu, mengagungkan. Ayo Bu, dikit lagi Bu. Mengagungkan nikmat Allah. Yang ketiga ini cara bersyukurnya mengagungkan nikmat Allah. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 34 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Setiap tahun, setiap bulan, setiap minggu, setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik, Allah terus melimpahkan nikmat kepada kita. Nikmat Allah tiada tara, tiada bandingannya, dan tidak mungkin bisa kita hitung. Jangan sampai Bu, kita kukulutus. Apa Bu? Kukulutus. Do you know kukulutus? Iya. Ambek-ambekan tepugu ya Bu, tidak menerima atas nikmat Allah. Berburuk sangka, Allah memberikan nikmat yang kecil, Allah memberikan nikmat yang sepele. Ingat Bu, nikmat itu milik siapa? Allah. Nikmat datangnya dari siapa? Allah. Yang datang dari Allah juga milik Allah. Tidak boleh kita sepelekan, tidak boleh kita caci maki, tidak boleh kita bully. Makanya hina menghina itu haram, karena kita ini milik siapa? Allah. Dan akan kembali kepada siapa? Kepada Allah. Begitupun nikmat Allah, kecil besarnya wajib disyukuri. Bu,
Pak, bapak-bapak ya, bu, giliran bapak-bapak. Kalau di sini ada endau ya Pak? Endau? Bapak coba endau? Endau lupa. Endau. Bulik-bulik endau. Endau gitu. Endau. Ada endau kan di sini apa? Ada. Banyak ya. Yang miara ayam juga mungkin banyak ya? Ya banyak. Nah misalnya nih, bapak pulang kerja capek, tapi ibu-ibu lagi gak masak, lagi istirahat. Kan yang simple itu ceplok endog ya bu? Ya ceplok endog mungkin di kecapan ya bu? Diperlukan apa? Iya. Nah ketika ceplok endog bu, ceplok endog kemudian di piring nasi, ceplok endog, kemudian kecap. Pas dilihat, memang di sana cuman ada ceplok endog bu, cuman satu. Kelihatannya cuman ada satu nikmat, tapi kalau kita pikir-pikir kembali, kita tafakuri, di sana ada banyak sekali nikmat Allah yang kita lupakan. Alhamdulillah masih ada nasi, alhamdulillah masih ada endog, alhamdulillah masih punya piring, alhamdulillah masih punya gigi, alhamdulillah masih bisa duduk, alhamdulillah masih bisa menggerakkan tangan. Dan alhamdulillah atas nikmat Allah yang lain-lain. Alhamdulillah. Kalau kita bandingkan dengan saudara kita bu, jangan dulu jauh-jauh ya bu, yang di perkotaan aja. Ketika waktu awal-awal koronong, musim koronong, PPKM, banyak sekali yang kekurangan makanan. Jangankan di kota, di kampung juga sama leres bu. Tapi sesusah-susahnya di kampung, apalagi di Singajaya ya bu, banyak kebun deket ke hutan. Istilah kasarnya, kosong di dapur, tinggal kurah kore, ayalah ke kebun sampai wae mah. Leres tuh bu? Leres. Daya opion nih hoyong amis-amis teterekelan, ayalah gedang-gedang wae mah. Leres tuh bu? Leres. Itulah bersyukurnya yang ada di kampung. Di Indonesia terususnya, di Indonesia kan tanahnya subur, segala jadi. Berbeda jauh keadaannya dengan saudara-saudari kita di Palestina, di Suriah, di sebagian Yaman yang sedang terjadi konflik perang. Di kita, bu, putra-putri kita ingin jajan, minta uang jadi jajan. Lapar tinggal kore-kore ada mie goreng langsung. Tapi saudara-saudari kita, adik-adik di sana di Suriah, ketika lapar, dan ini memang kejadiannya tabu, ketika lapar, niatnya mencari makanan, malah nemukan mayat saudaranya. Sangat ngeri bu. Berbeda jauh keadaannya dengan kita di Indonesia yang nikmat. Nah saudara-saudari kita di sana diujinya dengan ujian yang pahit. Berarti harus yang pertama harus sabar. Tapi harus syukur juga karena banyak bantuan. Nah kita di Indonesia diujinya dengan ujian yang manis. Berarti harus yang kedua apa? Syukur. Tapi harus sabar juga. Jangan sampai nikmat yang kita sekarang rasakan melalaikan dari mengingat Allah. Sabar dan syukur tidak bisa dipisahkan bu. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, maqiyatan. Sabar dan syukur ini menjadi dua kendaraan yang bisa menghantarkan kita ke surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak kita semua pandai bersyukur, maka sesuatu yang kecil pun akan terasa besar, sesuatu yang menyedihkan pun akan terasa sangat menyenangkan. Mendengar istri cerewet di rumah, alhamdulillah masih punya istri. Mendengar suami berisik ngorok, alhamdulillah masih punya suami. Mendengar ayah dan ibu selalu menegur, alhamdulillah masih punya orang tua. Merasa capek mendidik anak, alhamdulillah masih punya anak. Merasa letih dengan pekerjaan, alhamdulillah masih bisa bekerja. Merasakan sakit gigi, alhamdulillah masih punya gigi. Alhamdulillah. Semoga kita semua bisa menjadi sabir dan syakir, amin. Orang yang sangat bersabar dan bersyukur, bahkan menjadi sabar dan syakur. Orang yang sabar dan syukurnya telah mendarah daging dalam kehidupannya. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu mari kita sabar dan syukur. Kemudian Ilal mohon doanya terkhusus untuk sahibul hajat, juga untuk kita semua adik-adik Ilal yang sedang thalabul ilmi, dan ibu-ibu bapak-bapak. Mungkin ada yang sedang sakit, saudaranya tertimpa musibah atau memiliki hajat.
niatkan dengan maksud masing-masing. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Kalau misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu masih sono il'ah, pengen lihat video-video tausiah il'ah, boleh di YouTube. Sekarang lihat tausiah il'ahnya di YouTube. YouTube-nya Il'al Channel. Il'al Channel. Il'al bukan channel, Bu. Il'al Channel. Adik-adik mungkinnya suka melihat nonton video tausiah kan yang il'ah, boleh dibuka Il'al Channel. Atau mungkin ingin melihat aktivitas lainnya, sambung ukhuwah juga boleh, Bu, di Instagram. Instagramnya @ilalaksi. Instagramnya @ilalaksi. Itu yang berdua ya, Bu. Kalau yang masing-masingnya @ilyasawijaya, @alyasawijaya. Twitternya juga sama @ilyasawijaya, @alyasawijaya. Jadi cuman beda A sama I. Atau di Facebook, Facebooknya juga Ilal Aksi. Siap, Bu? Siap naon? Semoga kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang jauh lebih baik. Amin. Amin. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.